Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, biar nanti diberikan kemudahan kelancaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing ya. Biar nanti ilmu yang diperoleh pada hari ini bisa masuk ke dalam otak kalian dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Semangat pagi. Siang, sore, malam, pagi tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, walaupun sudah siang ternyata masih pada semangat. Kenapa kok semangat? Karena akan belajar KKA. Apa itu KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Kelas 7A. Yang tidak berangkat? Wildan. Yang 2? Oh, 2 sedang persiapan lomba. Tidak masalah ya. Kita lanjut pembelajaran pada hari ini, yaitu bentar. Ya, silakan disiapkan alat belajarnya masing-masing. Nanti setelah ada penjelasan sebentar dari Pak Guru, nanti ada diskusi kelompok. Nah, sebelum diskusi kelompok ada tes terlebih dahulu. Ya, nanti disiapkan alat menjawabnya. Nanti kita langsung koreksi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Belajar berpikir komputasi. Boleh juga ditambahi dengan belajar berpikir komputasional. Ini materi yang baru di kurikulum Merdeka dengan pendekatan mendalam. Mata pelajaran KKA, ya disingkat KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Salah satunya materi yang akan kita pelajari adalah belajar berpikir komputasional. Apa sih? Nanti tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa mengerti tentang, memahami tentang algoritma dan dekomposisi, sekaligus nanti mempraktekkan cara mengaplikasikan algoritma dan dekomposisi. Ya, bisa kita mulai? Sebelumnya siapkan lembar jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Udah siap? Dituliskan jawabannya saja, A, B, C, D-nya saja. Pak Koko menggunakan, oh belum, nanti sebentar, ini nanti menggunakan Gemini. Pertanyaan pertama, kelihatan dari belakang? Nomor 1, di antara kegiatan berikut manakah yang paling sesuai dengan penerapan konsep algoritma? Tebak aja kalau memang belum tahu. A, B, C, atau D? Ditulis saja jawabannya, guys. Nomor 2. Berikut ini adalah masalah besar, membuat kue ulang tahun untuk ibuku. Manakah pilihan di bawah ini yang menunjukkan hasil dari dekomposisi yang benar?
A. Memanggang, makan, dan membersihkan dapur. B. Memberi bahan-bahan, mendengarkan musik, dan membersihkan kamar. Atau C. Membuat kue saja. Atau D. Mengumpulkan bahan, mengukur bahan, mencampur adonan, dan memanggang adonan. Yes, dijawab. Nomor 3. Apa manfaat utama dari berpikir komputasi? Manfaatnya: A. Melatih cara berpikir logis dan sistematis. B. Untuk memecahkan masalah. B. B. Untuk membuat kita lebih cepat tidur. Atau C. Meningkatkan kecepatan mengetik. Atau membuat kita menjadi ahli matematika. Pilih A, B, C, atau D. Berikutnya, nomor 4. Sistem instruksi yang runtut dan logis untuk membantu komputer menyelesaikan sebuah tugas disebut A. Algoritma, B. Perintah, C. Kode, atau D. Sistem. Berikutnya, belum. Nomor 4, ini masih nomor 4. Ya. Berikutnya, seorang guru ingin menyusun jadwal piket kelas. Untuk menyederhanakan tugas ini, ia membuat daftar tugas kecil seperti menyapu lantai, mengelap jendela, dan membersihkan papan tulis. Kegiatan guru ini adalah contoh dari A. Algoritma, B. Dekomposisi, C. Abstraksi, atau D. Pengenalan pola. Menyederhanakan tugas. Sudah? Kalau bingung, tebak aja. Tulis A, B, C, atau D. Yes? Nomor 6. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh dari dekomposisi? Membuat robot dan membuat program untuk mengendalikan robot tersebut. B. Mengingat semua rute jalan dari rumah ke sekolah. C. Membuat rencana perjalanan liburan dengan memecahnya menjadi memesan tiket, mencari penginapan, membuat daftar tempat wisata, dan mengemas barang. Atau D. Menyusun algoritma untuk menghitung luas persegi. Yes? Pilih aja. Pilih aja. Nilainya nanti tidak mempengaruhi nilai rapot kamu, enggak. Ini hanya pretest. Terus? Lanjut. Nomor 7. Ketika merancang sebuah algoritma, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencoba menulis kode, memahami masalah yang ingin dipecahkan, membuat desain grafis yang menarik, atau mencari di internet cara menyelesaikan masalah tersebut. Apa? Pilih A, B, C, atau D. Sudah? Nomor 8. Bagaimana cara membuat algoritma yang efektif? A. Menggunakan bahasa yang sulit dipahami. B. Menulis langkah-langkah secara acak. C. Menulis langkah-langkah yang terstruktur, jelas, dan berurutan. Atau D. Menyusun langkah-langkah sebanyak mungkin. Yes? Nomor 9. Konsep berpikir komputasi yang fokus pada menyaring informasi tidak penting dan hanya mempertahankan informasi yang relevan disebut proses. Konsep berpikir komputasi yang fokus pada menyaring informasi yang tidak penting disebut dengan, pilih aja, tebak A, B, C, atau D.
Cap cip cup. Cap cip cup. Enggak apa-apa, silakan. Terakhir nomor 10. Dalam sebuah permainan, kamu menemukan urutan langkah-langkah yang bisa mengalahkan musuh dengan cepat. Setiap kamu mengikuti urutan itu, kamu selalu menang. Nah, ini contoh dari algoritma, strategi, taktik, atau logika. Yes, dijawab? Yakin? Sudah dijawab semua? Yuk, kita koreksi yuk. Kita koreksi bersama. Ke nomor 1. Jujur ya, apa adanya ya. Tidak masalah yang nilainya sedikit, enggak apa-apa. Oh, ini hanya untuk mengukur kemampuan awal kalian. Nomor 1. Jawabannya adalah D. Kalau benar centang ya. Nomor 2. Mengumpulkan bahan dan seterusnya. Yang ketiga, A. Yes. Yang keempat, sistem instruksi yang runtut logis. Apa? Algoritma. A. Yang salah ya biarkan, nggak apa-apa salah. Berikutnya nomor 5. Namanya B. Dekomposisi. Wih, betul, udah tahu berarti. Berikutnya nomor 6. Contoh dekomposisi. C. Berikutnya nomor 7. B. Nomor 8. Bagaimana cara membuat algoritma yang efektif? C ya. Oke, enggak masalah. Berikutnya nomor 9. Menyaring informasi yang tidak penting. Disebut dengan A. Yakin? Bukan. Abstraksi itu terakhir malahan. Pengenalan? Jawabannya A ya. Jawabannya A ya. Jawabannya A ya. Wes, dihitung. Oh iya, satu lagi. Nomor 10. Menemukan urutan langkah-langkah yang disebut logika. Yang betul adalah A. Algoritma. Silakan ditulis jumlah betulnya. Oke, guys. Oke. Ya, biarkan nilainya betulnya berapa terserah ya. Enggak masalah. Ya, sekarang kita masuk ke materinya. Kalau akan menggunakan PowerPoint ini ya. Silakan perhatikan penjelasannya, nanti setelah ini kita akan bentuk kelompok. Belajar berpikir komputasi ya. Apa itu berpikir komputasi? Berpikir seperti komputer. Mikir kita seperti komputer ya. Komputer adalah alat canggih ya yang bisa berpikir dengan alur yang benar. Nah, manusia kalau pemikirannya seperti komputer, dia akan bekerja dengan baik, runtut. Nah, pernahkah kalian melihat situasi yang membutuhkan langkah-langkah seperti bermain game?
Ada yang hobinya bermain game? Wah, hampir semuanya ya. Game apa yang dimainkan? FF. Nah, untuk main FF yang dilakukan apa dulu? Oh, gini, kita yang sederhana aja. Yang sederhana adalah bermain ular tangga. Bermain ular tangga. Langkah-langkah yang harus disiapkan untuk bermain ular tangga. Yang pertama, menyiapkan papan ular tangga. Terus dadu dan pionnya ya, atau patahnya. Terus langkah bermainnya yang kedua adalah setelah menyiapkan alat bahan, pemainnya dulu disiapkan. Terus ada alatnya, yang main siapa? Ada berapa pemainnya? 4, maksimal 4. Kalau berdua bisa? Bisa. Bersatu? Bisa main sendiri, jalan dewek, sendiri. Bisa ya? Nah, langkah-langkahnya itu. Setelah orangnya ada, alat bahannya ada, terus cara memainkannya. Diacak dadunya, dilempar. Banyaknya angka yang keluar itu adalah banyaknya apa? Langkahnya. Kalau dapat 6 apa? Kalau keluar angka 6, main lagi, ngocok lagi, bisa jalan 2 kali. Kalau yang diacak keluar 6 terus, jalan terus, ya. Itu ya. Terus kalau apa? Kalau ada 2 pemain, terus pada kotak yang sama gimana? Kotak yang sama. Main terus pada kotak yang sama. Bahasa Inggrisnya apa? Dangling. Ditumbuk ya. Nanti akan kembali ke ketimpa. Kalau ketimpa gimana? Mati, kembali ke awal lagi ya. Nah, terus yang menjadi pemenang adalah yang sampai finish paling pertama. Nah, itu runtutan cara bermain ular tangga. Kemudian contoh kedua, mengikuti resep, membuat makanan dengan mengikuti resep langkah-langkah demi langkah secara terperinci. Karena membuat mie instan, mie rebus, mie telur. Caranya bagaimana yang pertama? Yang pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu seperti kompor, panci, air, mie rebusnya, telur, ditambahi sayur, ya, ditambahi sayur ya. Kalau membuat mie instan dikasih telur, kasih sayur, biar nilai gizinya bertambah. Terus langkah kedua, setelah menyiapkan bahan, alat dan bahan, yang pertama dilakukan adalah letakkan panci di atas kompor, masukkan air ke dalam panci secukupnya atau 200 ml, nyalakan kompor. Terus buka mie instannya, dibuka tok, terus dimakan. Gimana? Pecahkan telur, masukkan ke dalam air yang mendidih, masukkan mie instan, ditunggu sampai matang, kemudian siapkan piring atau wadahnya atau mangkok, buka bumbunya, tuangkan ke piringnya atau mangkok, bebas. Terus diapain? Matikan kompor karena sudah matang ya. Ditiris apa ditiris? Dipisahkan antara air dengan mie-nya, itu ditiriskan. Masukkan mie ke atas piring atau mangkok, kemudian buang. Kemudian diaduk supaya merata bumbunya. Setelah itu
disajikan atau selanjutnya gampang apa gampang? Nah, bisa membuat mie sendiri di rumah? Apa masih dibuatin orang tuanya? Yang mandiri sama orang tua. Bisa membuat mie instan sendiri di rumah? Bisa. Nasi goreng bisa? Nanti Pak Oko coba cicipin ya. Atau lainnya ya, merakit mainan. Yang punya mainan apa Lego di rumah? Sesuai perintahnya biasanya dibungkus Legonya ada cara menyusunnya ya. Nah itu yang disebut dengan instruksi. Instruksi cara membuatnya. Kalau kalian ngawur membuat Legonya menyusunnya gimana? Hasilnya akan jelek, tidak bagus, tidak bisa untuk pajangan. Oke? Nah semua ini menuntut kalian untuk membuat instruksi yang jelas dan berurutan. Walaupun jelas tidak berurutan, misal membuat mie tadi, masukkan bumbu ke dalam kompor. Bumbunya di kompor. Nanti akan tidak menghasilkan mie yang enak. Jadi harus dibuatnya harus runtut. Ya. Mie instannya dimasukkan ke panci, nggak ada airnya. Nggak akan mateng. Nah itu. Oke, sip. Nah, masuk ke yang pertama yaitu algoritma. Nah, algoritma tadi kan sudah ada ya di tes ya tadi ya. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang jelas dan terperinci untuk menyelesaikan masalah. Ada yang algoritma, ada yang bukan algoritma. Namanya algoritma itu terperinci jelas. Kalau ambil nasi kurang jelas, yang lebih jelas adalah siapkan nasi di piring. Masak air panas kurang jelas, airnya seberapa? Oh, rebus 200 ml air hingga mendidih. Taruh teh di gelas. Kurang jelas ya. Masukkan kantong teh, berarti ini teh apa? Teh celup ya? Teh celup ke dalam gelas kosong. Taruh teh di gelas, gelasnya bekas jus alpukat ya nggak enak nanti. Jus alpukat sisanya sudah habis terus dimasukkan teh. Enak nggak? Nah makanya harus rinci ke dalam gelas yang kosong. Terus minum teh, ini langkah terakhir ya. Nah sebelum diminum itu tehnya harus jadi dulu ya. Jadi ini judulnya apa ini? Ini judulnya apa? Algoritma membuat teh celup. Ada nasinya ya? Ada nasinya, nggak nyambung ya? Nggak nyambung berarti ini hanya ya wes. Intinya adalah algoritma itu adalah langkah-langkahnya membuat, tapi langkah-langkahnya harus terperinci. Ya, membuat atau memecahkan suatu masalah. Oke, lanjut. Nah, setelah ini silakan nanti ya. Setelah ini nanti kalian membentuk kelompok, tidak usah jauh-jauh, yang dekat saja. Tapi sebelumnya sekalian Pak berikan materi yaitu dekomposisi. Tadi sudah kan mengerjakan tes dekomposisi. Apa dekomposisi itu? Adalah cara kita memecahkan masalah yang besar dan rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan supaya lebih mudah diselesaikan. Nah, contohnya ini. Contohnya, lihat kebunku. Lihat apa ini? Apa ini? Apa ini? Gambar apa ini? Kelas yang kotor. Tidur. Kelas yang kotor dan berantakan. Ini adalah misal, ini contoh masalah. Ada masalah besar yaitu kelas yang berantakan dan kotor.
Nah, supaya kelas itu bisa digunakan, bisa nyaman digunakan, masalah ini harus selesai. Yang pertama kalian lakukan apa untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama apa? Nyapu. Terus yang disapu apa? Kursinya disapu. Nah, kursinya sampah di atas meja dibuang, yang masih bisa digunakan bukunya dirapikan. Ini apa? Tempat pensilnya dirapikan. Kemudian mejanya dirapikan, disusun. Kursinya dibuang. Dirapikan atau dipinggir-pinggirkan dulu ya. Terus disapu, dibersihkan. Terus sampahnya diserok. Apa lagi? Dibuang. Terus sampahnya sudah diserok, dibuang. Terus meja kursinya kembali dirapikan. Lagi ya. Ini aja. Oh, meja kursinya terbalik ini. Rusak nggak ini? Rusak ini ya. Kursi yang rusak dibawa keluar. Diganti dengan kursi yang baru. Ya. Jadi ada step by stepnya. Ada langkah demi langkah. Jangan langsung disapu. Kalau disapu, kondisi meja kursinya masih seperti ini, nyapunya akan susah. Maka ketika kelas kalian kotor, yang dilakukan pertama adalah apa ya? Laci-lacinya dibersihkan, oh ya. Terus mejanya dibersihkan, isi lacinya dibuang yang tidak dipakai. Kursinya dinaikkan biar mudah menyapunya ya. Baru disapu. Setelah disapu, meja kursinya dikembalikan seperti semula. Sampahnya dibuang. Nah, itu yang namanya dekomposisi. Dari masalah besar dipecah-pecahkan menjadi masalah-masalah yang kecil. Baru nanti diselesaikan masalah yang kecil dulu, step by step. Oke, lanjut. Seperti ini. Tadi ya, kalau tadi kan kelas ya, kalau ini kamar. Kalian punya kamar di rumah? Siapa yang membersihkan? Yang membersihkan kamar siapa? Mama nih. Kalian membersihkan nggak? Oke. Setelah kalian membentuk kelompok, dengarkan. Setelah membentuk kelompok, tadi sudah mau bagikan kertas ya. Fungsinya adalah kita akan aktivitas kelompok. Perhatikan semuanya, jangan ngobrol sendiri, tapi secara unplug atau tanpa menggunakan komputer ya. Akan bermain peran ya. Ada 1 atau 2 orang menjadi alat yang memeragakan, dan 2 orang lagi atau 3 orang silakan menjadi perencana, pemrogram. Ada robotnya, ada programmernya. Nah, yang berperan sebagai programmer adalah yang membuat instruksi, yang membuat perintah. Perintahnya nanti ditulis di buku kalian. Perintahnya ditulis di buku kalian. Nah, itu untuk membuat pesawatnya atau kapalnya. Ya. Terus perintah-perintahnya yang jelas dan rinci. Perintahnya yang jelas dan rinci. Jelas? Nanti setelah ditulis di lembar instruksinya, silakan nanti dipraktekkan ya. Caranya dengan dibaca terus dipraktekkan. Jadi kertas itu nanti jangan sampai sobek-sobek dulu, nanti akan digunakan. Jelas? Waktunya 15 menit ya. Dikerjakan sekarang. Ditulis nama anggota kelompok.
Kenapa? Boleh, boleh, boleh. Kapal laut gitu ya, boleh. Tidak harus pesawat. Tidak harus pesawat, silahkan. Yang penting ada instruksinya. Nanti 2 orang membuat instruksi, 2 orang memperagakan. Cara membuatnya bagaimana? Izin mana nggak Pak? Izin kertas mana Pak? Kertas mana Pak? Tinggal 1, ini tinggal 1. Apa? Ini nih. Ya, ditulis instruksinya. Terus ya, buatnya di situ. Ya, 2 orang membuat instruksi, nanti 2 orang lainnya memperagakan. Cara melipatnya bagaimana? Ya, itu. Coba diulang-ulang. Ya, membuat pesawat, instruksinya dibuat. 1 aja. Satu-satunya untuk nulis buat itu. Satunya ditulis nama, kelas, nanti instruksinya. Tulisannya ini ya Pak. Boleh. Boleh, weh. Wah, sebaiknya kamu Iya di kelompok kok, nama kelompok. Ditulis di situ, ditulis di sana. Jelas perintahnya? Jelas perintahnya? Ya, laksanakan. Ya, boleh. Ya. Apa? Ngomong ya. Dicoba yuk. Gak apa-apa. Nama anggotanya dulu, nama anggotanya. Membuat kebelau. Ya, tugasnya dulu dikerjakan, bukan praktek menerbangkan. Tugasnya dulu. Oke, dikerjakan dulu. Baru nanti praktek menerbangkan boleh nanti. JP. Ya, nggak apa-apa, wis pakai kertas itu. Nama kelompoknya, nama kelompok tanaman bunga. Silakan, bebas. Bunga boleh, tanaman boleh. Ya, di sini pokok nilai keaktifan belajar. Kalau hanya main-main, kau tidak nilai. Ya, boleh, boleh. Boleh. Jangan lainnya.
10 menit lagi. Ini contohnya ini, contohnya instruksinya. Ini buat pesawat kertas. Boleh, silakan. Ya coba dibuat sendiri. Lutfi, ayo. Kamu nggak nilai kalau yang main-main tok ya. Yang hanya bermain mau nggak nilai. Tugas kelompoknya dulu diselesaikan. Nanti mau minta ada 2 kelompok presentasi ke depan. Ya kan ini rinci. Kalau sudah siap, ya saatnya presentasi. Saatnya presentasi, silakan kelompok satu kelompok aja dulu untuk maju ke depan, yang lainnya memperhatikan ya prosesnya. Coba bandingkan dengan hasil kelompok kalian. Coba kelompoknya Abi, yuk maju ke depan ya.